Dari salah satu nabi dan Rasulullah. Nah, teman-teman, siapakah beliau? Kalau teman-teman pernah dengar lagu ini pasti tahu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tersayang, semua bermazhab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, pada hari ini Bunda mau bercerita tentang kisah sang Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, beliau adalah panutan kita, beliau adalah nabi kita, dan beliau adalah nabi yang paling terakhir. Setelah Nabi Muhammad, sudah tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus Allah. Nah, kisah ini dimulai pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada suatu hari, ketika Muhammad muda menjadi nabi dan rasul, ia berpikir dengan keras, dan berpikir terus. Ia bergumam dalam hatinya sambil melihat berhala-berhala yang ada di depannya. Dia bergumam, berhala-berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza tidak pernah menciptakan sesuatu. Bahkan seekor lalat pun yang kecil dia tidak bisa menciptakan. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, sedangkan mereka tidak bisa apa-apa? Demikian pikir Muhammad. Siapakah yang berada di atas semua ini? Siapakah yang berada di atas luasnya langit dan tebaran bintang? Siapa yang berada di balik padang pasir yang sangat panas terbakar dan berkilauan ketika terkena sinar matahari? Siapa yang menciptakan langit yang jernih dan indah, langit yang bermandi cahaya bulan dan bintang yang begitu lembut, begitu sejuk? Terus siapa pembuat ombak yang berdebur dan penggali laut yang begitu dalam? Siapa yang berada di balik semua keadaan ini? Begitu yang dipikirkan oleh Muhammad. Setiap hari beliau memikirkan hal itu untuk mencari satu kebenaran. Nah, hingga suatu ketika Nabi Muhammad memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, di suatu tempat itu adalah sebuah gua. Jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk suasana kota, jauh dari apapun, yang ada hanya sunyi, sepi, dan gelap. Disitulah Muhammad pergi, teman-teman. Gua itu dinamakan Gua Hiro. Tentunya teman-teman sudah sering ya mendengar nama gua ini. Nah, sesampainya di gua itu, Muhammad masih terus berpikir, Muhammad masih terus merenung. Kali ini dia merenungnya, berpikirnya, membayangkan betapa sia-sianya hidup manusia ketika waktu terus berlalu, sementara mereka masih selalu menimbulkan kerusakan dan salah karena mereka menyembah berhala-berhala dan tidak mampu melakukan apapun dari berhala-berhala itu. Sia-sia sekali mereka tertipu dengan segala macam kemewahan yang ada
selama beberapa hari setiap bulan dan sepanjang bulan di bulan Ramadan. Semakin lama, beliau merasa jiwanya semakin matang dan semakin terisi dan semakin tahu. Sampai suatu ketika, di saat Muhammad berusia 40 tahun, datanglah seseorang yang bukan dari dunia untuk menemui beliau di dalam gua Hira. Kira-kira teman-teman, siapakah yang mendatangi Muhammad itu? Ada yang tahu tidak? Makhluk itu adalah malaikat Jibril. Pada saat ia mendatangi Muhammad, Muhammad sedang tertidur dengan lelapnya. Yang dilakukan malaikat Jibril pada saat itu adalah ia membangunkan Muhammad yang sedang tertidur karena kelelahan. Jibril membawa sehelai lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Begitu kata Jibril kepada Muhammad. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut dan keheranan, Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian ketika mendengar jawaban Muhammad, yang dilakukan malaikat Jibril adalah mendekat, memeluk dengan erat Muhammad selama beberapa saat. Setelah itu, Jibril melepaskan lagi. Kemudian berkata lagi Jibril kepada Muhammad, "Iqra, bacalah." Dipenuhi rasa takut, teman-teman, Muhammad mengulangi jawaban yang sama. "Saya tidak bisa membaca." Kembali lagi Jibril mendongkrak dengan erat Muhammad yang dipenuhi rasa takut, didekapnya dengan erat selama beberapa saat lagi. Kali ketiga Jibril "Iqra, bacalah." Kejadian itu terus berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah kali yang ketiganya, baru Muhammad berkata, "Apa yang harus aku baca?" Nah, setelah mendengar ucapan dari Muhammad yang seperti itu, barulah Jibril membacakan surat Al-A'la ayat pertama hingga ayat yang kelima. Yang kira-kira artinya seperti ini, teman-teman. "Bacalah dengan mengenal Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui perantara halal. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui." Nah, teman-teman, setelah mengucapkan bacaan itu dan Muhammad mampu untuk menirukannya, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Muhammad dengan hati yang sudah dipenuhi dengan perkataan Allah itu tadi. Tiba-tiba setelah pergian Jibril, Muhammad mendadak tersentak, kaget dan sadar. Bangun dari ketakutan sambil bertanya dalam hati, "Siapakah yang tidak tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Kembali lagi Muhammad seperti malaikat Jibril. Beliau menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, tapi tidak ada satupun manusia atau makhluk apapun yang ada di situ. Hanya senyap, sepi, dan gelap. Lalu Muhammad berlari sekencang-kencangnya keluar, menyusuri celah-celah
manusia. Nah teman-teman, Muhammad sangat terguncang hatinya. Kira-kira di saat beliau sedang ketakutan seperti itu dan sedang kebingungan seperti itu, adakah seseorang yang bisa menenangkannya? Akhirnya beliau pulang ke rumah. Setelah wajah malaikat hilang dari cakrawala, Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi dengan perkataan Allah melalui Quran surat Al-A'la ayat 1-5 yang sudah Bunda baca tadi. Jantung Nabi Muhammad berdenyut sangat keras dan sangat ketakutan. Berdebar sekali jantungnya. Duk, 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 duk. Ketika beliau pulang ke rumah, ditemuilah Bunda Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Melihat Nabi Muhammad seperti itu, Bunda Khadijah juga merasa khawatir dengan nasib suaminya. Kemudian Muhammad berkata kepada Bunda Khadijah, "Selimuti aku, karena badannya menggigil kedinginan. Selimuti aku, wahai istriku, badanku sangat kedinginan." Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Bunda Khadijah dengan tatapan meminta kekuatan dan meminta perlindungan karena saking takutnya setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Dia bertanya kepada Khadijah, "Khadijah, kenapa aku ini?" Kemudian Muhammad menceritakan semua yang sudah terjadi kepadanya kepada Bunda Khadijah. Dia juga berkata bahwa beliau sangat takut dengan semua itu. Beliau takut jangan-jangan yang datang menemuinya itu bukan putusan dari Allah, melainkan gangguan jin dan setan. Itu yang ditakutkan oleh Muhammad. Kemudian dengan rasa kecintaan, dengan suara yang sangat lembut, Khadijah menjawab, "Bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidupku, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati orang tuamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan di atas jalan yang benar." Teman-teman semuanya, itu adalah kata-kata Bunda Khadijah untuk menuangkan rasa damai dan tentram di dalam hati Muhammad yang sedang gelisah. Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya tidak sedang diganggu oleh jin atau setan. Beliau memandang wajah suaminya dengan penuh rasa hormat. Kemudian, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah Bunda Khadijah mengatakan itu? Hati beliau menjadi segera tenang kembali. Perasaan khawatir dan ketakutan hilang seketika. Beliau kembali memandang wajah Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur tubuhnya yang tadi menggigil ketakutan dan juga merasa sangat dingin seperti orang sedang demam, tiba-tiba menjadi sangat letih. Kemudian beliau tidur dengan lelap. Nah teman-teman, sejak saat itu mulai merupakan awal baru bagi seorang Muhammad untuk melakukan kerja yang sangat keras. Karena mulai saat itu kehidupan Muhammad sudah dipenuhi dengan perjuangan yang keras dan juga pahit sebagai seorang Rasul utusan Allah. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit kisah dari Nabi dan Rasul kita, Nabi besar Muhammad SAW.
Jumat depan nantikan kisah Bunda yang lain dengan tokoh yang lain juga. Ya, sekarang kalau ada yang mau bertanya, Bunda persilakan. Tapi angkat tangannya dulu ya. Terus nyalakan